Halo, saya Bagus Kusumaji. Saya akan menjelaskan analisis dan formulasi sistem berbasis web. Web aplikasi adalah website dengan elemen yang fungsionalitas dan interaktif. Web aplikasi dapat dikustomisasi dan memiliki fungsi yang lebih luas dari website. Dalam analisis web application, terdapat 4 analisis seperti analisis konten, analisis interaksi, analisis fungsional, dan analisis konfigurasi. Analisis konten adalah spektrum penuh konten yang akan disediakan oleh web aplikasi diidentifikasi. Konten mencakup teks, grafik, gambar, data video, dan audio. Pemodelan data dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan setiap objek data yang akan digunakan dalam web app atau web application. Lalu, analisis interaksi adalah cara pengguna berinteraksi dengan web app dijelaskan secara rinci. Kasus penggunaan dapat dikembangkan untuk memberikan deskripsi rinci tentang interaksi ini. Lalu analisis fungsional adalah skenario penggunaan atau kasus penggunaan yang dibuat dari sebagai bagian dari analisis interaksi membentuk operasi yang diterapkan ke konten web app dan menyiratkan fungsi pemrosesan lainnya. Semua operasi dan fungsi dijelaskan secara rinci. Jadi dalam analisis fungsional akan menjelaskan secara rinci dari analisis interaksi sebelumnya. Lalu analisis konfigurasi mencakup lingkungan dan infrastruktur tempat web aplikasi berada dijelaskan secara rinci. Web aplikasi dapat berada di internet, intranet, atau extranet. Selain itu, infrastruktur yaitu infrastruktur komponen dan sejauh mana database akan digunakan untuk menghasilkan web aplikasi harus diidentifikasi pada tahap ini. Lalu web aplikasi yang saya pilih untuk dianalisis adalah web aplikasi YouTube yang dapat dibuka atau digunakan melalui web browser dan platform lainnya atau device lainnya. Analisis terhadap YouTube. 1. Analisis konten. Konten yang disediakan oleh YouTube berfokus pada video yang diunggah oleh pengguna, dan pengguna juga dapat melihat, menyunting, atau mengedit video maupun komentar yang mereka unggah. Selain itu, YouTube juga menambahkan banner di YouTube Home yang berfungsi mengenalkan produk baru atau menyampaikan informasi seperti YouTube Commitments atau informasi COVID yang saat ini sedang ramai ke pengguna. Fitur live streaming, pengguna dapat menyiarkan video secara langsung di mana penyiar tidak perlu melakukan editing dan post-production. Lalu analisis interaksi. Yang terjadi di dalam YouTube meliputi interaksi antara pengguna dan interaksi pengguna dengan YouTube itu sendiri. Dalam interaksi antar pengguna, pengguna dapat saling memberikan like atau dislike dan atau memberikan komentar berupa teks, emoji standar, dan atau emoji dari membership. Interaksi YouTube dengan pengguna. Pengguna dapat membuat akun YouTube atau dapat menikmati konten YouTube tanpa melakukan pendaftaran akun. Dapat mengubah preferensi pemutaran video saat menonton video, dapat menggunakan pencarian dengan teks, dan YouTube dapat menampilkan saran keyword pencarian. Pengguna dapat melakukan pencarian dengan mikrofon atau dengan suara. Pengguna dapat menyembunyikan rekomendasi channel yang disarankan YouTube. Pengguna dapat memilih kategori konten. Pengguna dapat melakukan pencarian channel. Pengguna dapat mengubah tema, bahasa, lokasi, izin, notifikasi, preferensi, privasi, dan lainnya di pengaturan.
Pengguna dapat membuat playlist buat tonton nanti dan channel baru. Pengguna dapat membuat channel baru dan memindahkan ke channel lain atau menghapus channel. Pengguna dapat menghubungkan YouTube dengan aplikasi lain, seperti aplikasi game. Pengguna dapat laporkan video atau channel ke YouTube. Pengguna dapat melihat histori laporan. Pengguna dapat menggunakan bantuan YouTube. Pengguna dapat mengirimkan masukan ke YouTube. Lalu dalam analisis fungsional, dapat diketahui fungsi utama YouTube adalah untuk berbagi video, namun video di YouTube juga dapat dibagikan ke platform lain dengan cara embed link atau copy link. Fungsi pencarian pertama. Fungsi pencarian pertama, YouTube memberikan hasil pencarian dengan urutan berdasarkan relevansi dan pengguna dapat mengatur filter. Ketika pengguna membuka video, akan langsung memutar video dan YouTube akan memberikan rekomendasi video atau playlist selanjutnya di sebelah kanan. Komentar untuk video yang diputar akan diurutkan dari komentar teratas dan dapat diubah menjadi urut berdasarkan yang terbaru. Lalu persyaratan fungsional. Ketika pengguna masuk ke dalam YouTube Home dan ingin menggunakan fitur seperti like, subscribe, dan komen, maka pengguna harus masuk menggunakan akun. Dengan kasus penggunaan login atau masuk, sebagai aktor utama adalah admin atau pengguna YouTube. Sasaran dalam konteks mengakses ke akun YouTube. Dengan skenario 1, sistem YouTube akan meminta pengguna untuk menggunakan nama pengguna dan kata sandi, lalu memasukkan username dan kata sandi, dan sistem mendapatkan kata sandi terdaftar ke nama pengguna. Sistem memverifikasi kata sandi dan mengatur otorisasi admin. Lalu admin memberikan akses ke sistem untuk melakukan pekerjaan mereka. Baik, skenario pertama adalah skenario untuk masuk atau login. Sistem akan meminta pengguna untuk menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Setelah username dan kata sandi didapatkan, sistem mendapatkan kata sandi dan nama pengguna akan terdaftar, lalu memverifikasi kata sandi, lalu YouTube akan memberikan akses kepada pengguna. Lalu analisis yang keempat adalah analisis konfigurasi. Dalam pengembangannya, YouTube melakukan konfigurasi database dengan MySQL dan membangun sistem menggunakan bahasa pemrograman C, C++, PHP, Python, Java, dan Go. YouTube menyajikan lebih dari 4 miliar jam video setiap bulannya, sementara YouTube menyimpan semua videonya secara langsung di sistem file. Ia menggunakan MySQL untuk menyimpan semua metadata yang diperlukan untuk menayangkan setiap video, seperti preferensi pengguna, informasi iklan, penyesuaian negara, dan informasi lainnya yang diperlukan. Lalu formulasi web application. YouTube sebagai web application juga merumuskan tujuan dan ukuran dari aplikasi web, yaitu YouTube yang akan dibangun dulu, yang menentukan batasan-batasan sistem. Tujuan yang dimaksud dari formulasi web application adalah tujuan yang bersifat informatif dan bersifat fungsional. Tujuan yang bersifat informatif menyediakan suatu informasi tertentu kepada pengguna berupa teks, grafik, audio, dan video. Lalu
tujuan yang bersifat fungsional, kemampuan untuk melakukan suatu fungsi yang dibutuhkan pengguna, misal dengan menggunakan aplikasi tersebut, seorang guru dapat memperoleh nilai akhir dan nilai statistik guru dari data-data ujian, tugas, kuis, dan yang ia inputkan ke dalam aplikasi. Namun pada YouTube adalah dengan fungsi utama sebagai media berbagi video, maka orang yang mengupload video akan mendapatkan traffic analitik berapa banyak orang yang menonton videonya, dan berapa banyak yang suka atau tidak suka, dan berapa banyak berlangganan videonya itu. Sekian dari saya.